Allah, kita langsung mulai aja Bu ya. Ya boleh Pak, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ibu sekalian, para jamaah syuhada, alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita belajar ya, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar lagi dari huruf-huruf hijaiyah dari hamzah sampai huruf tha. Gampang nggak tadi Bu? Ya, buat kita agak susah Pak. Karena kan mulutnya mulut orang tua berbeda sama anak-anak. susah dicetak lagi Bu ya. Tapi insya Allah setiap usaha kita, setiap effort yang kita lakukan itu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, insya Allah menjadi pahala untuk kita sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan Ustaz Danung, diantaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi wa yata'tahu fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran." Dan barang siapa yang terbata-bata, yang tertatih-tatih dalam mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran, membaca susah gitu ya, kayak sekarang kita lakukan gitu, tapi belajar terus, maka kata Rasulullah SAW, bagi dia itu 2 kali lipat pahalanya. Jadi pahala baca Al-Qurannya dan pahala effortnya dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Semoga setiap pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah sebagaimana tadi sudah disampaikan, jadi insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita Bu dari kitab Al-Hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau masih ingat, pekan lalu kan kita 2 bulan lalu itu kita masuk ke hadis ke-7. Itu ada yang masih ingat nggak nih kira-kira? Itu hadis tentang apa? Hadis ke-7. Ya Allah lupa. Itu kurang lebih hadis tentang agama adalah nasihat ya. Ya, jadi agama adalah nasihat. Bu Yuti aku enggak ada. Oh, itu enggak ada. Agama itu ada. Ya kita insyaallah kembali kita sekarang melanjutkan hadis ke-8. Jadi di antara yang sebagaimana sudah disebutkan, jadi Imam Nawawi rahimahullah taala ini mengumpulkan hadis-hadis yang disebut Jawami'ul Kalim. Itu hadis-hadis yang redaksinya singkat tapi maknanya itu dalam. Nah, insyaallah sekarang kita masuk hadis ke-8. Sebagaimana yang di sini dilihat, judulnya itu perlindungan terhadap muslim. Cuman gambarnya agak heroik ya. Kenapa nanti kita jelaskan kenapa gambar gitu. Insyaallah. Jadi judulnya tentang perlindungan terhadap muslim. Hadisnya itu kurang lebih enggak terlalu panjang ya hadisnya, yaitu hadis dari Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini Ibnu Umar itu beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita kan sering dengar kalau disebut sahabat Umar bin Khattab, kita mengucapnya radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Tapi kalau kayak Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu dan lainnya radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ibnu Umar disebutnya itu radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya keduanya itu siapa? Yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah dan Umar. Jadi Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Makanya kita doakan semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu anaknya si Abdullah dan Umar si ayahnya. Nah, di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana dia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda suatu waktu, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana waktu itu yang mendengarnya itu diantaranya Ibnu Umar. Perkataan Nabi itu dibilang an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah,
dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi hadisnya seperti itu. Kemudian lanjutannya wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan juga bukan hanya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tapi juga diperintahkan untuk menegakkan salat. Bukan hanya bersyahadat tapi juga salat dan juga membayar zakat. Kemudian kata Rasulullah, fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka telah melakukannya, yaitu bersaksi tadi, persaksian, kemudian salat, kemudian zakat, kata Rasulullah, apabila mereka telah melakukan yang demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dan kata Rasulullah di akhir hadis ini, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka, perhitungan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini hadis ini banyak yang salah paham. Jadi bukan hanya apa namanya? Karena hadis ini juga banyak dipakai untuk orang-orang non-muslim yang mereka tuh sengaja menyerang Islam. Mereka bilang bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang keras, agama yang ekstrim, agama yang penuh dengan perang segala macam. Di antaranya mereka mengutip hadis ini. Nah, itu kan kalau kelihatannya kan hadisnya serem. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ini juga kesalahpahaman ini juga banyak dipahami oleh banyak terdapat pada kaum muslimin sendiri gitu. Jadi banyak juga orang-orang muslim yang masih salah paham terkait dengan hadis ini. Mereka bilang bahwasanya Rasulullah itu diperintahkan memerangi seluruh manusia sampai mereka itu masuk Islam. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita nanti kaji, nanti kita coba dalami. Karena kalau kita pahami seperti itu, nanti justru apa? Kita tuh jadi orang-orang yang berpaham kayak ekstremis gitu ya. Ngelihat non muslim diperangi karena hadisnya ini. Padahal nggak begitu sebenarnya redaksinya. Redaksinya nanti lebih detail kita bahas lanjut lagi. Nah, pertama jadi coba kita bahas per kata gitu dari hadis ini supaya pemahaman kita tuh utuh terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai kita mengatakan sesuatu padahal ternyata itu bukan perkataan Rasulullah SAW. Itu maksudnya seperti itu. Contoh misalkan hadis ini, umirtu an uqatilan nas, kan kata Nabi, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Makna simpelnya seperti itu. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwasanya beliau itu diperintahkan. Umirtu, aku telah diperintahkan. Kalau kita belajar bahasa Arab tuh ada istilah kata-kata pasif dan ada kata-kata aktif. Kalau di lafaz ini umirtu itu menunjukkan pasif. Jadi kalau pasif itu kan kayak kita tuh ya Rasulullah bukan yang memerintahkan, tapi justru Rasulullah tuh yang diperintahkan gitu ya. Nah, bentuk perintahnya itu apa? Perintah Allah kepada Nabi SAW itu an uqatilan nas. Nah, an uqatilan nas sering dipahami untuk memerangi manusia, untuk membunuhi manusia. Nah, itu kan gawat kalau dimaknai literal seperti itu. Jadi muncul salah paham karena salah memahami hadis Nabi SAW, bukan mengikuti penjelasan dari para ulama terdahulu. Dan ini juga banyak yang kejadian, banyak yang muncul pemahaman yang keras dalam Islam gitu ya. Yang orang-orang kayak Khawarij dan orang-orang yang mudah membunuh gitu, mereka berdalih dengan hadis ini untuk memerangi manusia. Itu disebabkan kesalahpahaman memahami hadis ini. Jadi kalau kita paham hadis ini letterlek sebagaimana yang tertulis terjemahannya itu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, maka tadi itu akan hasilnya adalah Islam itu image-nya akan menjadi agama yang keras, agama yang ekstrim, agama yang mendorong pemeluknya untuk membunuh di luar agamanya tanpa alasan. Nah, itu kan juga jangan sampai seperti itu.
Padahal kalau kita pelajari, kalau coba kita pahami dari sisi bahasa Arab, sebenarnya an uqatila itu untuk memerangi manusia. Sebenarnya uqatilnya di situ berbeda maknanya. Bukan bermakna membunuh. Jadi maknanya itu kalau uqatila itu kalau kita belajar bahasa Arab ada istilahnya itu wazn atau pola bahasa Arab. Nah, kata yang digunakan di sini itu menggunakan wazn mufa'alah. Mufa'alah itu kan kalau kita belajar bahasa Arab seperti suatu kegiatan yang saling dilakukan oleh dua pihak. Jadi bukan hanya satu pihak tapi dua pihak. Atau yang bermakna musyarakah. Dua orang itu saling melakukan hal yang sama. Jadi menunjukkan adanya dua pihak yang saling melakukan perkara yang sama. Jadi kalau misalnya kita maknanya di sini an uqatilan nas itu maksudnya adalah bukan Nabi SAW dan para sahabat dan juga para kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi manusia, tapi maksudnya adalah antara objek, maksudnya si manusianya itu dan juga subjeknya, pelakunya itu saling berperang satu dengan lainnya. Makanya kalau disebutkan hadis ini, kalau kita gambar bahasa gampangnya itu adalah diperintahkan memerangi itu ketika kaum muslimin diperangi. Nah, jadi kita diperintahkan untuk memerangi manusia. Berdasarkan kata-kata yang digunakan ini, itu menunjukkan kita kaum muslimin dan non muslimin itu saling berperang jika kaum muslimin itu diperangi duluan. Jadi menunjukkan adanya hubungan saling melakukan hal yang sama. Kita diperangi, ya kita perangi. Dia menunjukkan yang sama. Contoh misalkan kayak kita lafaz kataba. Kataba itu kan artinya menulis. Tapi kalau kataba artinya saling menulis. Begitu juga qatala membunuh. Kalau qatala saling membunuh. Nah, contoh misalkan kalau sering di pesantren itu contohnya doroba. Doroba itu kan artinya pukul ya. Tapi kalau doroba artinya saling pukul. Dan itu tidak terjadi kecuali ada pihak yang dahulu yang melakukan pukul, baru yang pihak yang lain mukul. Jadi saling melakukan hal yang sama. Begitu juga hadis ini jadi lebih ke arah defense ya Pak ya? Iya betul, lebih ke arah defense. Jadi kita tuh diperintahkan untuk ikut berperang kalau kita tuh diperangi. Kalau kita diperangi. Nah, sedangkan makna yang sering disalahpahami itu diartikan membunuh. Padahal kalau membunuh itu bahasa Arab bukan uqatila. Kalau bahasa Arab itu kalau membunuh itu cocoknya lebih ke aktul. Jadi kalau ada hadis Nabi SAW mengajarkan contoh, umirtu an aqtulan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia, baru itu salah karena menggunakan lafaz aktul bukan uqatil. Nah, jadi kalau uqatil itu kayak defense lah ya, lebih ke mempertahankan karena diperangi seperti itu. Jadi kita jangan salah paham memahami hadis ini. Itu juga di antara hikmah kenapa kita ya seenggaknya kita belajar bahasa Arab gitu ya Bu ya. Dari kita paham maknanya ini sebenarnya. Ketika kita baca Al-Qur'an kita maknanya ini, tepatnya ini gitu ya. Jadi enggak sekedar rely on translation gitu ya. Kita cuma bermodalkan terjemahan Al-Qur'an, terjemahan kitab terus langsung bicara macam-macam terkait dengan agama ini. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita bicara macam-macam padahal bukan sebenarnya seperti itu, nanti yang akan buruknya itu Islam itu sendiri salah paham. Apalagi di sini konteksnya tentang berperang lagi. Jadi orang ntar salah paham. Jadi kayak ngajarin orang untuk perang gitu. Padahal bukan seperti itu. Nah, juga di mana yang lain uqatil memerangi itu sebenarnya nggak selalu identik dengan senjata, membunuh, medan perang, battle gitu ya. Tapi itu juga sama kayak bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi kayak perang itu kan bahasa Indonesia juga sama, nggak melulu arti tentang war gitu ya, saling membunuh, tembak-tembakan, pedang-pedangan. Tapi juga itu digunakan untuk perjuangan. Itu juga digunakan untuk menghilangkan sesuatu. Contoh misalkan kayak kita bilang perang terhadap kemiskinan. Apakah maksudnya itu kita membunuh orang-orang miskin? Kan enggak ya. Kayak perang melawan korupsi. Artinya kan apa? Kita berusaha mencari cara bagaimana korupsi itu bisa hilang dari
dari negara ini misalkan gitu. Misalkan perang melawan apa lagi? Perang melawan kebodohan gitu. Berarti artinya apa? Kita berusaha membuat orang-orang itu jauh dari kebodohan gitu. Dididik, diajarin biar nggak bodoh. Kan seperti itu. Jadi perang itu sebenarnya juga bukan selalu dipahami senjata, terus medan perang dan sebagainya gitu ya. Jadi insya Allah lebih paham ketika mendengar hadis aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, yang lain dengan alasan lain juga terdapat hadis yang lain. Hadis dalam konteks yang lain menggunakan lafaz yang sama, yaitu uqatil. Di mana Nabi SAW, bukannya hadisnya tentang kisah sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu saat beliau sedang sholat. Sebenarnya hadisnya panjang, cuman saya kutip yang akhirnya aja. Di mana suatu saat beliau itu lagi sholat di masjid. Kemudian dia taruh yang namanya sutroh. Tahu sutroh nggak, Bu? Sutroh itu suatu hal yang ditaruh, diletakkan di depan kita ketika kita sholat untuk menandakan batas sholat kita. Nah, jadi kita tuh sebenarnya diajarkan sunnah. Nah, sejadah? Bukan sejadah, beda. Jadi kayak bisa tas, bisa kursi, bisa meja atau apa gitu. Bisa tas, bisa kursi. Jadi kalau ada orang tuh bisa lewat gitu. Nah, jadi menandakan batas sholat kita. Maksudnya kalau menandain kalau ada sutroh berarti kita nggak boleh, kalau orang itu nggak boleh lewat antara dia dan sutroh itu, harus di depan sutrohnya. Jadi batas sholat, batas di depan sujud ya. Nah itu disunahkan. Jadi kalau kita sholat, sebaiknya di depannya itu dikasih entah botol minum, entah buku, entah apalah kayak tanda. Kalau Nabi SAW itu pernah sutrohnya itu kayak tongkat gitu ya, atau tombak di depan. Ya pokoknya sebagai tanda. Nah Abu Sa'id Al-Khudri suatu saat pernah lagi di masjid gitu sholat, dia kasih sutroh. Nah kemudian ada orang pemuda dikisahkan itu, pemuda mau lewat, mau keluar masjid, cuman dia bilang itu nggak ada tempat keluar, nggak ada lewat lain kecuali menyeberangi sholatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, lalu orang pemuda ini nyebrangin sholatnya Abu Al-Khudri gitu, ibaratnya crossing Abu Sa'id Al-Khudri lagi sholat, tiba-tiba ditahan sama tangannya Abu Sa'id Al-Khudri. Di apa sih, ditahan gitulah ya, dicegah, di blocking, maksudnya biar nggak lewat karena ini aku lagi sholat. Kemudian pemuda ini bingung nih kemana lagi, akhirnya mau lewat lagi, dihadang lagi lebih keras tangannya, maksudnya biar dipaksa biar nggak lewat, nggak ngelewatin lagi sholat gitu. Nah itu juga adab lagi sholat ya. Kita kalau di masjid atau di mana kalau ada orang lagi sholat, kemudian lagi sholat ada batasnya, kita nggak boleh nyebrangin orang itu ya, ngelewatin. Nah diantaranya, maaf Pak, kalau di Mekah kan kayaknya cuek ya. Betul. Nah itu makanya diantara hikmah kita pakai sutroh yang tadi batas sholat. Jadi walaupun depannya itu panjang, tapi kita naruh aja kayak botol minum atau buku atau tas kita di depan sholat, itu buat menandakan batas sholat kita. Oke. Kayak tas gitu, itu naruhnya di depan kita pas atau di samping. Setelah dia depan tempat sujud. Depan kita persis nggak apa-apa gitu. Iya, depan kita, bukan di samping. Iya, soalnya pernah dengar katanya nggak boleh ada apa-apa di depan kita. Samping yang nggak boleh, yang di depan yang boleh harus. Di depan. Jadi di depan boleh ya. Nah, suatu saat kemudian si pemuda ini ngadu ke Marwan. Marwan itu salah satu Marwan. Kemudian setelah dijelaskan, dipanggillah si Abu Sa'id Al-Khudri ini ke Marwan itu. Kemudian ditanya, kenapa kau melakukan itu kepada pemuda ini? Maksudnya keras banget, kok orang lagi mau lewat kok ditahan gitu ya. Kemudian dijelaskan oleh Abu Sa'id. Qala sami'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu." Nah, kalau intinya, karena aku melakukan itu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Abu Sa'id, jika seorang dari kalian menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang sutroh, maksudnya kalau salah seorang dari kalian sholat menghadap sutroh, batas sholat kalian, kemudian ada orang yang mau lewat di hadapannya, jadi mau lewat di hadapan
orang yang lagi sholat, di antara orang sholat lagi dengan sutrohnya, maka kata Rasulullah, falyadfa'hu, maka tahanlah, cegahlah, gitu. Cegahlah. Kemudian kata Rasulullah, fa'in aba falyuqatilhu fa'in nama huwa syaitan. Tapi kalau dia tetap maksa mau lewat, kata Rasulullah, nih hadisnya sama, lafaznya sama, falyuqatilhu, maka bunuhlah dia. Kan bahaya. Maka bunuhlah dia. Fa'in nama huwa syaitan, karena sungguhnya dia adalah syaitan. Nah, ini bahaya kalau kita memahami lafaz falyuqatilhu, dibunuh. Gimana kok orang lagi sholat membunuh orang? Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi masa mau ngelewatin orang sholat kok dibunuh gitu kan? Gimana orang sholat kok ngebunuh? Kayak nggak make sense gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan nggak make sense karena kita memahami lafaznya itu kurang tepat. Jadi maknanya falyuqatilhu di situ bukan dibunuh, tapi kita sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tuh punya kitab namanya Fathul Bari yang mensyarah seluruh hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Di mana beliau menjelaskan di sini di hadis ini bahwasanya yang dimaksud waqauluhu falyuqatilhu dan perkataan Nabi yang dimaksud dengan falyuqatilhu itu ay yazidu fi daf'ihi tsani asyadda minal awal. Nah, maksudnya adalah cegahlah dia. Karena kalau pertama dicegah. Kemudian kalau yang kedua, kalau dia tetap maksa mau lewat, kata Rasulullah, falyuqatilhu. Maksudnya falyuqatilhu apa? Kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah tingkatkan cegahannya. Jadi dikuatin tingkat pencegahannya. Cukup misalnya tadinya masih tangannya masih lemes gitulah biar nggak lewat, dikencengin lagi gitu. Dipaksa biar dia nggak lewat di hadapan kita. Nah, paham nggak nih Bu? Iya. Jadi kalau dia maksa, kita paksa juga biar nggak lewat. Jadi pengertian itu kita dapatnya dari para ulama seperti itu. Dan nggak ada ulama yang menjelaskan bahwasanya halal darahnya orang yang memaksa untuk melewati orang sholat. Nggak ada. Justru itu salah paham terkait dengan hadis ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka makna lain juga yang dapat diterima dari umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya adalah aku diperintahkan untuk mengerahkan segala kesungguhan yang dapat dilakukan kepada manusia. Maksudnya apa? Aku diperintahkan untuk mengerahkan segala kesungguhan yang dapat dilakukan agar mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jihadnya itu konteksnya adalah lebih ke dakwah. Lebih ke dakwah. Dakwahnya untuk agar manusia itu bisa bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Maka berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi Allah itu menegaskan dalam surat Al-Hajj ini, dan berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Jihad itu apa? Tadi untuk menegakkan agama Allah agar sampainya dakwah Islam ini kepada manusia, seperti itu. Jadi makna umirtu an uqatilan nas, ya. Jadi makna umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah ini kepada manusia sebagaimana jihad. Nah, kemudian perkataan yang unik adalah yang perlu diperhatikan di sini, nas, makna manusia di sini. Makna manusia itu di sini siapa? Apakah manusia seluruhnya? Apakah cuma sebagian aja? Nah, karena kalau dibilang umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia seluruhnya, ini kurang tepat. Di antara para ulama menjelaskan bahwasanya pendapat yang paling kuat tentang makna an-nas, makna manusia di sini adalah maknanya itu hanya sebagian, maksudnya adalah orang-orang kafir musyrikin Arab saat itu yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana terkait dengan ini ada kaidah usul fikih yang sering dipakai, yaitu al-am alladhi yuradu bihi khas. Maksudnya adalah kata yang bersifat umum namun yang dimaksudkan adalah khusus. Kata yang bersifat umum tapi maksudnya adalah sebagian kecil, gitu, seperti itu.
khusus kepada segolongan. Jadi makna yang lebih kuat yang mayoritas ulama itu berpegang padanya adalah makna manusia di sini maksudnya kaum musyrikin Arab yang memerangi dan menzolimi kaum muslimin, seperti itu. Dan itu juga salah satunya juga dipakai kata-kata An-Nas yang bermaknanya umum tapi maksudnya adalah sebagian, itu juga di surat An-Nasr. An-Nasr itu kan surat yang sama-sama kita hafal ya. Gimana Bu? Masih ingat? Idza ja wajah. Nah, idza ja ya. Masya Allah. Minta pertolongan kan itu Ustaz ya? Ya, jadi artinya idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya maka apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad, engkau telah melihat manusia mereka bersama-sama masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong bersama-sama gitu. Jadi nah kalau kita artikan waru'aitanas di sini dan kau melihat manusia, kita maknai manusia itu adalah seluruhnya, kan nggak mungkin. Karena sampai sekarang pun nggak mungkin manusia seluruhnya itu masuk Islam. Nggak mungkin. Maka maksudnya An-Nas di situ itu maksudnya adalah sebagian orang-orang yang ada hadir saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana. Nah, jadi sama kayak lafaz surat An-Nasr ini, maka yang dimaksud dengan aku diperintahkan untuk memerangi manusia, manusianya adalah bukan manusia seluruhnya, tapi manusia maksudnya adalah kaum musyrikin Arab yang memerangi dan menzolimi kaum muslimin pada saat itu. Nah, diperangi untuk apa? Diusahakannya untuk apa? Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan kalimat syahadat kita ya. Kalimat syahadat kita, dan itu adalah kalimat yang menjadi tujuan utama Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi kalimat ini Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah hakikat tujuan utama Nabi SAW dalam berdakwah. Nabi SAW berdakwah itu bukan berdakwah kepada dirinya sendiri, bukan kepada golongannya, bukan kepada sebagian, bukan kepada kaum Quraisy, bukan. Untuk apa? Agar mereka yang didakwahi itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menjadi tujuan utama dari diutusnya para nabi seluruhnya sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul, kata Allah, pada tiap-tiap umat untuk menyeru bahwasanya ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah sesembahan lain selain Allah. Jadi kalau ada orang yang menyembah patung-patung saat itu di zaman Nabi SAW, itu taghut. Patung-patung itu, berhala-berhala itu adalah taghut. Ada yang menyembah pohon-pohon, maka pohon-pohon itu adalah taghut. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, maka yang disembah itu selain Allah adalah taghut. Nah, itulah perkataan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing umatnya dengan perkataan yang sama. Ila kalimatin sawa, yaitu kalimat yang sama bahwasanya sembahlah Allah semata dan jauhilah yang lain, sesembah-sembahan yang lain selain Allah. Dan inilah kalimat yang dengannya kita menjadi seorang muslim, dan mengingkarinya adalah bentuk kekafiran. Dan juga kalimat Allah ilaha illallah, ini adalah kalimat yang kita itu kaum muslimin hidup dan mati menjalaninya. Kita kaum muslimin itu hidup dan mati menjalani kalimat ini.
kita menjalani hidup dan mati dengan kalimat Allah ilaha illallah. Dan kita berdoa semoga kita Allah wafatkan dalam keadaan mengucap kalimat ini. Allah mudahkan kita ketika sakaratul maut, ketika Allah utus malakul maut, malaikat maut kepada kita di akhir hayat kita, Allah mudahkan kita untuk mengucap kalimat La ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya, di akhir perkataannya, maksudnya akhir perkataan dari hidup, akhir perkataan dari masa hidupnya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka kita sering menyaksikan bahwasanya kita dengar ada beberapa orang-orang saleh yang ketika wafatnya itu tiba-tiba kayak Allah bimbing mengucap kalimat syahadat sambil mengarahkan tangannya ke langit, la ilaha illallah. Kita saksikan. Saya sendiri pernah mendengar beberapa orang yang seperti itu. Jadi mereka tuh Allah mudahkan, Allah guide, Allah bimbing, Allah bimbing supaya tuh lisannya itu mudah mengucap la ilaha illallah ketika maut, ketika dalam keadaan sakaratul maut. Semoga Allah jadikan kita di antara orang-orang yang Allah mudahkan mengucap kalimat la ilaha illallah. Amin. Amin. Ustaz, seandainya gitu loh, itu amit-amit lah seandainya kita dalam keadaan yang berbahaya sekali seperti kita di pesawat gitu kan, kalau mau jatuh kan sempat teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Seharusnya la ilaha illallah gitu. Ya. Iya, jadi itu kalau merasa bahwa iya sebenarnya bisa dengan kalimat-kalimat yang lain yang itu menegaskan bahwasanya kita meyakini bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, bisa Allahu Akbar. Tapi yang paling utama itu la ilaha illallah. Karena di dalam terdapat hadis Allahu Akbar gitu kan. Betul. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain, riwayat Bukhari, riwayat Muslim kalau tidak salah, di mana Rasulullah SAW bersabda, Man kana ya'lamu alla ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ketika dia wafat, dia mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dakhala jannah. Maka dia akan masuk surga. Jadi juga selain perkataan la ilaha illallah ini, ada juga keyakinan dalam diri kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh kayak misalnya tadi yang disebutkan oleh Ibu, kalau misalnya kita lagi di pesawat, jatuh, betul. Maka itu juga menjadi kebaikan. Jadi yang juga harus bentuk kebaikan. Tapi ala kulli hal, kalau kita sekarang kita sudah berdoa ya Allah mudahkan pas sakaratul maut mengucap la ilaha illallah, kita doa seperti itu. Terus kita sering zikir juga, sering zikir la ilaha illallah. Itu di akhir hayat itu Allah mudahkan. Allah mudahkan. Karena yang hadis ini, yang bahasan ini itu bukan sekedar hafalan ya Bu ya. Jadi ketika sakaratul maut itu kan pertarungan yang sangat besar antara kita dengan syaitan. Pertarungan besar antara kita dengan syaitan. Syaitan itu berusaha bagaimana caranya ini orang ketika meninggal kufur sama Allah. Kufur sama Allah. Oh gitu. Jadi syaitan itu betul. Nah, orang-orang yang terbiasa zikir la ilaha illallah, berdoa kepada Allah biar dimudahkan ini, maka Allah mudahkan mereka. Allah mudahkan mereka. Jadi lisan itu ketika di akhir hayat itu hafalan-hafalan itu nggak bisa, hanya lisan-lisan yang sering mengucapkannya itu yang Allah bimbing mudah mengucapkannya. Makanya kita perbanyak doa kepada Allah untuk dimudahkan mengucap la ilaha illallah di akhir hayat kita. Jadi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu persaksian yang komplit, yang lengkap ya. Jadi kalau syahadat itu nggak asah, syahadat itu yang hanya Allah ilaha illallah itu nggak asah syahadatnya. Makanya kalau syahadat kita tahu kan lengkap ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu melengkap, tidak bisa dipisahkan hanya satu.
Kenapa? Karena persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu menjadi apa, ikrar kita bahwa saya ketika beribadah kepada Allah, kita tuh mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa beribadah kepada Allah dengan hawa nafsu kita, dengan pikiran kita. Oh, kayaknya Allah nih diibadahinya kayak gini deh. Gitu. Kayaknya Allah nih cocoknya kita beribadah kepada cocok kayak gini. Nggak bisa cocok kan. Ibadah kepada Allah itu pure berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu ada beberapa penyimpangan. Di antaranya penyimpangannya adalah penyimpangan orang-orang yang meyakini Allah adalah pencipta, Allah yang mengasih rezeki, tapi mereka nggak mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di antaranya kaum musyrikin Mekah saat itu. Mereka ketika ditanya, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka nggak beribadah? Kenapa mereka nggak mengikuti Rasulullah SAW? Itu bentuk pengingkaran. Jadi kalau nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, maka nggak lengkap keimanannya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulnya, maka dia sama saja mentaati Allah. Kalau nggak mentaati Rasulnya, maka berarti tidak mentaati Allah. Jadi bentuk taat kita kepada Allah adalah dengan bentuk taat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada lagi, nih kalau di Indonesia ada sebagian golongan yang disebut dengan golongan ingkar sunnah. Jadi golongan ingkar sunnah itu adalah golongan orang-orang mereka percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah, tapi mereka tidak menjadikan hadis-hadis Nabi SAW sebagai pokok dasar agama. Jadi tidak menerima hadis-hadis Nabi SAW sebagai pondasi dalam beragama. Mereka cuma mengikut apa dalam Al-Quran aja. Kalau nggak ada dalam Al-Quran ya udah toh. Gitu. Mereka nggak terima. Maka orang-orang seperti ini biasanya banyak nyelenehnya. Dia bentuk nyelenehnya mereka nggak. Bagaimana sholat, contoh misalnya sholat. Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan sholat dalam Al-Quran. Banyak ayatnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat dalam Al-Quran. Tata cara sholat itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang seperti ini juga agak nyeleneh karena bentuk sholatnya nanti macam-macam. Kemudian bentuk zakatnya nanti macam-macam. Kemudian bentuk ibadah yang lain juga macam-macam karena nggak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara bentuk kemungkaran dari persaksian Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka meyakini adanya Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin. Itu penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian ada yang lagi bertanya, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu kan nanti kelak di hari kiamat akan sebelum hari kiamat itu pun akan Allah turunkan kembali untuk membunuh Dajjal. Iya betul. Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diutus untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Tapi tugas yang dia bawa itu hanya untuk membunuh Dajjal aja. Tidak membawa risalah baru. Tidak membawa risalah baru sebagaimana risalah yang dibawa oleh para rasul-rasul. Sedangkan dia, maksud Nabi Isa alaihissalam, itu ketika turun Allah utus, itu mengikuti syariat yang Rasulullah SAW bawa. Jadi memang tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini celaan juga menjadi untuk diantaranya Ahmadiyah gitu ya, yang meyakini adanya Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, kayak Nabi Musaddiq dan Nabi yang lainnya. Itu bentuk-bentuk pengingkaran terhadap persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan juga di antara bentuk yang lain adalah mengadakan bentuk-bentuk ibadah baru yang diyakini sebagai ibadah atau yang telah kita bahas, itu istilah dengan bid'ah. Ibadah-ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Itu udah kita bahas ya tentang ibadah tentang bid'ah itu dalam hadis ke-6
sekitar 4 bulan yang lalu. Nanti coba flashback rekamannya ulang lagi. Nah, kemudian bukan hanya bersaksi, bukan hanya ikrar syahadat, tapi juga diperintahkan untuk wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Diperintahkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kenapa? Karena salat dan zakat ini merupakan bagian dari apa? Rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Salat. Kemudian? Puasa. Naik haji. Zakat, naik haji. Iya, naik haji. Naik haji. Pergi haji. Naik haji apa naik haji? Pergi haji ya. Dan itu jika ibadah haji. Nah, kita yang diperintahkan tadi kan 3 adalah hadis ini. Pertama syahadat. Tadi kan ya, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Nah, itu 3 hal ini adalah kan pilar-pilar dalam Islam yang dia itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diambil, ini saya ambil kemudian yang lain ditinggalkan. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas ketika menjelaskan rukun Islam, kan rukun itu kan artikan ruknun itu kan tiang ya, kayak pilar-pilar. Kalau kita punya rumah katakanlah, tiangnya ada 5, di mana tiang itu masing-masing tiang itu bergantung dengan tiang yang lain. Kalau satunya copot maka ambruk bangunannya. Dan tiang yang paling besar adalah syahadat tadi. Kalau syahadatnya ambruk maka yang lain ambruk total. Nah, jadi sholat dan zakat itu merupakan bagian dari pilar Islam yang 5 dan tidak bisa dipisahkan. Dan tidak cukup bersyahadat tanpa menjalani sholat dan zakat. Nah, kita alhamdulillah setiap hari itu 5 kali sholatnya. Alhamdulillah 5 waktu sholat. Kemudian zakat. Nah, ini juga zakat juga penting. Karena banyak juga kaum muslimin yang belum tahu tentang kewajiban zakat ini. Mereka tahunya zakat itu cuma zakat fitrah. Mereka tahunya ketika Ramadan, ketika mau lebaran, maka zakat fitrah. Mereka tahu zakat itu zakat fitrah aja. Padahal dalam Islam juga ada namanya zakat mal. Kemudian ada lagi zakat kalau misalkan orang yang farmers gitu kan, ada zakat pertanian dan lain-lainnya. Nanti itu ada takarannya, ada haulnya, ada batasnya ya. Ada nisabnya juga, batas mulai masuk hitungan zakat, wajib zakat berapa, dan juga batas haul ketika sudah setahun. Nah, itu kita tuh wajib menunaikan itu. Wajib menunaikan itu. Karena kalau kita nggak melakukan zakat lah, kalau kita nggak menunaikan zakat, maka kita menjadi orang-orang yang dari hadis ini tadi itu tidak terjaga darah dan hartanya, seperti itu. Sebagaimana kisah yang sangat masyhur ketika di zaman kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ketika Rasulullah SAW wafat, maka kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Nabi SAW wafat, maka saat itu banyak orang-orang Arab Badui yang dia itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka setiap panen pertanian itu bawa zakatnya. Ketika punya banyak harta, mereka itu menunaikan zakat. Tapi ketika Nabi SAW sudah wafat, diganti kekhalifahan kepada Abu Bakar Siddiq, mereka udah nggak zakat lagi. Mereka udah nggak bayar zakat lagi. Maka ketika itu Abu Bakar Siddiq berinisiatif untuk apa? Untuk memerangi mereka. Untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Jadi diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu sempat protes. Kenapa kok bisa-bisanya memerangi orang-orang yang menurut Umar bin Khattab itu mereka itu masih muslim, masih sholat, cuma nggak bayar zakat gitu. Jadi Umar itu sempat protes pada Abu Bakar Siddiq, kenapa kamu memerangi orang-orang yang mereka masih muslim, masih meyakin kepada Allah, tapi mereka masih sholat gitu. Kenapa kamu memerangi mereka ketika mereka nggak bayar zakat? Kata Abu Bakar Siddiq, ya karena wa aqimus sholata wa atuz zakah, kata Allah dalam Al-Quran.
dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kata Abu Bakar Siddiq, maka sholat dan zakat itu menjadi kesatuan yang utuh. Nggak bisa yang satu dijalankan, yang satu nggak dijalankan. Kalau yang satu yang nggak dijalankan, maka sama aja menggugurkan yang lainnya. Jadi barang siapa yang tidak zakat, maka sama aja dia nggak sholat. Begitu juga barang siapa yang nggak sholat, maka dia sama aja nggak zakat. Maka mereka itu yang tidak zakat sama dengan tidak sholat, sama dengan orang-orang yang diperangi seperti itu. Nah, karena sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu mendengar hadis ini yang sama, yang umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cukup sampai situ. Mereka dikisahkan itu, mereka hanya tahu hadis yang itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia untuk sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Titik. Mereka tidak mendapatkan hadis Nabi SAW yang lain yang menjelaskan. Ternyata Nabi melanjutkan perkataannya, wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Juga orang-orang yang menunaikan salat dan yang sampai mereka salat dan sampai mereka membayar zakat. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang itu enggak menegakkan salat dan enggak menunaikan zakat, maka itu mereka orang-orang yang beresiko halal dan harta dan jiwanya. Karena mereka tidak menjadi bagian orang-orang yang kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, yang terjaga harta dan darahnya. Sebagaimana kelanjutan hadis ini, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, nah tadi apa yang disebut itu semua, Bu? Apa? Yang zakat, salat. Zakat, salat, kemudian apa lagi? Yang pertama tadi sampai mereka bersaksi syahadat. Sampai mereka bersaksi syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, apabila mereka telah melakukan itu semua yang tiga itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nah, jadi hukum dasarnya seorang muslim itu terjaga darah, maksudnya nyawa, harta dan kehormatannya. Nah, itu jadi tiga hal itu yang harus dijaga dari setiap orang muslim. Nyawa, harta dan kehormatan. Maka haram untuk mencederai tiga hal ini tanpa alasan yang jelas. Nah, maka disebutkan illa bihaqqil Islam. Ada pengecualiannya. Kecuali dengan hak Islam. Maksudnya pengecualiannya bagaimana? Nah, ada beberapa hal di dalam syariat Islam ini yang menggugurkan status keamanan darah, harta dan kehormatan. Nah, ada beberapa hal. Itu pertama, contoh misalkan dalam Islam ada istilah hudud atau hukuman. Yang hukuman, contoh misalkan hukuman bagi seorang yang sudah menikah lalu ia berzina, maka ia dirajam. Nah, kalau kita mengikuti hadis ini kan, kok gimana kok dirajam, kan dia kan sholat, dia zakat, dia syahadat, kok bisa dirajam? Kenapa Bu alasannya? Itu karena dia zina. Nah, karena dia zina. Karena dia berzina setelah dia menikah, dan itu diantara hal-hal yang disebut illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, maksudnya dengan hak syariat Islam. Contohnya tadi, bagi orang yang sudah menikah lalu dia berzina. Jadi orang yang sudah ini untuk yang orang berzina tapi dia dalam keadaan sudah menikah sebelumnya, maka hukumannya adalah dia dirajam. Dan dirajam itu kan kalau kita dengar teknisnya memang cukup menyakitkan ya. Jadi ditanam kemudian dilempari batu sampai meninggal. Jadi kan kalau kita bilang kok mereka sama aja seperti dibunuh sebenarnya ya Pak. Iya, tapi caranya dirajam seperti itu. Kenapa? Di antara alasannya, kenapa kok nggak dibunuh aja langsung gitu? Kenapa kok katakanlah, kenapa kok nggak langsung dikasih misalnya racun atau apa gitu ya? Kenapa? Di antaranya ada hikmahnya. Ketika seorang itu berzina, maka dia kan merasakan tanda kutip kayak kenikmatan yang dirasakan dalam tubuhnya. Maka dengan dirajam itu adalah bentuk penebusan akan kenikmatan yang telah dia rasakan. Padahal dia kan sudah menikah.
sudah menikah, sudah merasakannya, tapi kenapa kok berzina seperti itu. Nah, itu makanya hukumannya itu lebih besar dibandingkan orang yang berzina tapi dia belum menikah. Hukumannya kan beda ya. Kalau yang berzina tapi dia belum menikah, maka hukumannya kata Allah dalam surat An-Nur, mi'ata jaldah. Maka dia dihukum dengan 100 cambukan. Dicambuk dan juga diasingkan selama. Jadi hukumannya beda antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Nah, itu diantara beberapa hal yang nyawanya itu menjadi diperbolehkan untuk diambil kalau bahasa kita. Karena dia melanggar hukum-hukum Allah. Kemudian ada lagi contoh kisos. Halal untuk diambil darah. Nah, kisos itu apa? Kisos itu juga terkait dengan illa bihaqqil Islam. Itu hukuman ketika seseorang membunuh orang lain atau dia melukai orang lain. Jadi kisos itu kayak dibalas gitulah Bu bahasanya. Kalau orang lain terbunuh, maka hukuman kisosnya dia dibunuh. Dibunuh juga. Bisa dengan nanti nyawa. Bisa dengan kompromi sebenarnya. Kalau misalkan dibunuh, misalkan misalkan dia ngebunuh orang lain. Nah, kemudian wali keluarga yang terbunuh itu bisa memutuskan apakah mau dilanjutkan di kisos dalam arti dibunuh juga ataupun membayar diat. Diat itu adalah kayak denda. Cuma dendanya luar biasa mahalnya. Ratusan onta. Dia itu denda, dan itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi nggak semerta-merta bunuh balas bunuh, tapi juga ada kompromi terhadap si wali, alul baitnya, keluarganya yang ditinggalkan itu. Begitu juga nggak cuma dibunuh juga, misalkan contoh kita mukul dia, maka balas dipukul hukumannya. Ketika dia terpotong tangannya, maka hukuman kisahnya adalah terpotong tangannya. Sama kasusnya ketika dia seorang tuh mukul orang lain sampai giginya copot, maka balasannya adalah giginya copot juga. Giginya copot. Jadi itu kisos yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maksudnya dibalas gitu. Dan kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan di dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan, kata Allah. Maksudnya kehidupan bagaimana? Karena orang lain ketika mendengar hukum, Islam itu serem. Kenapa? Karena ada hukum kisos. Bunuh balas bunuh, potong balas potong, kuping balas kuping, gigi balas gigi. Wah, ini gimana gitu kan? Nggak adil, serem gitu ya. Kata Allah justru, walakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya di dalam kisos itu, di dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan. Maksud kehidupan bagaimana? Kalau semua orang tuh sudah meyakini bahwasanya ada hukuman yang seperti ini, balas-balasan gitu, maka orang tuh akan mikir 2 kali kalau mau berbuat kejahatan. Ya, jadi kalau orang mau betul, jadinya tuh mereka jadi mikir, saya mau bunuh dia, tapi ntar kalau dia kebunuh, sih dibunuh juga dong. Kalau saya mukul dia, nanti balasnya kita harus dipukul juga dong. Kalau saya motong juga. Betul. Kalau saya motong tangannya, motong kupingnya, nanti saya harus dipotong juga dong kuping dan tangannya. Maka jadi mikir 2 kali, nggak bisa. Maka dengan itulah Allah katakan sesungguhnya terdapat kehidupan pada hukum kisos itu. Kehidupan yang lebih sejahtera, jauh dari kriminalitas. Nah, kemudian ada diat tadi yang sudah disebutkan. Itu diat itu kan sebenarnya kita bilang kita nggak boleh ngambil harta orang lain kan ya. Tapi kalau dia menjadi orang yang harus membayar diat, membayar denda karena dia ngebunuh misalkan, karena dia melukai orang lain, maka dia harus diambil hartanya, baik secara sukarela maupun secara paksa. Itu diat denda yang harus dibayarkan kepada korban atau walinya ketika dia membunuh atau melukai seorang muslim. Itu diantara dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 178 ini, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian itu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba maksudnya budak dengan budak, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, maksudnya tadi kalau misalkan dia ngebunuh, terus walinya memaafkan dia, jadi nggak diminta kisos juga, tapi dimaafkan, maka hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik. Dan juga hendaklah
yang diberi maaf itu membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Itu jadi diatur dalam Islam itu seperti itu. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tuh ngasih agama kita tuh baik ya Allah. Tatanan kehidupan kita diatur sedemikian rupa. Sehingga kita bisa sebenarnya kalau masing-masing orang itu menjalani agama ini dengan baik, sebenarnya tingkat kriminalitas itu sebenarnya bisa near zero, berkurang betul. Karena masing-masing orang akan mikir 2 kali sebelum berbuat kejahatan. Allah alam. Dan kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW langsung menegaskan, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan mereka, hisab maksudnya itu adalah dikembalikan ke sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sebagai seorang Muslim, kita hanya menghukumi saudara kita itu berdasarkan yang nampak aja. Jadi kita menghukumi saudara kita yang Muslim itu yang nampak aja. Kita nggak bisa menghukumi saudara kita berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Karena apa? Kita nggak bisa melihat apa yang ada dalam hati. Kita melihat, kita tahu. Kita nggak tahu, betul. Makanya kita contoh misalkan dalam ketika kita bertransaksi sama orang Muslim, maka kita menghukum zohir, oh ini orang Muslim pasti jujur. Ini orang Muslim pasti jujur. Kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Mungkin dia ngumpetin satu cacat dalam barang yang dijual. Mungkin dia mainin timbangan gitu kan. Kita nggak tahu, tapi kan berhukum dengan yang zahir, yang nampak aja. Sedangkan untuk yang dalam hati itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ada sebuah kisah yang cukup dalam ya terkait dengan perkataan Rasulullah ini dan maksudnya perhitungan mereka itu dikembalikan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita hanya menghukumi yang nampak aja. Contoh misalkan terdapat kisah yang ini sahih ya, itu kisahnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu bisa dikatakan kayak cucunya Nabi dari anak angkat gitu. Karena Zaid bin Harisah itu kan anak angkat Nabi SAW, dan Zaid bin Harisah punya anak namanya Usamah. Cuman Usamah bin Zaid pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah marah kepada Usamah bin Zaid dengan marah yang nggak biasa, dengan marah yang betul marah gitu. Marahnya benar-benar marah gitu. Kenapa? Karena ini hadisnya luar biasa. Ini hadis yang cukup dalam ya, di mana beliau Usamah bin Zaid menceritakan hadis ini. Ba'asana Rasulullah SAW ilal Hurqah min Juhainah. Suatu saat Rasulullah SAW pernah mengutus kami kepada Hurqah min Juhainah. Hurqah itu ada sebuah desa ya dari daerah Juhainah. Qala ya, fasabbahna al-qauma fahazamnahum. Kemudian suatu saat kami tiba di daerah itu pada pagi hari. Fahazamnahum qala walahiqtu ana wa rajulun min ansari wa rajulan minhum qala falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Sampai sini. Jadi suatu saat ketika dia sekelompok yang diutus Nabi untuk menguasai daerah ini, memerangi daerah ini, karena mereka tadi mereka diperangi gitu ya. Di pagi hari mereka kalah. Nah, kemudian ketika itu kalah, tiba-tiba ada seorang yang kalah itu dia kabur, melarikan diri. Nah, kemudian dia itu Usamah bin Zaid dan salah seorang dari Ansor, dari kaum Ansor itu mengejar orang yang kabur ini sampai dia itu dikepung oleh 2 orang, yaitu Usamah bin Zaid dan salah seorang dari kalangan Ansor. Nah, kemudian ketika dikepung mau dibunuh, tiba-tiba orang ini yang dikepung ini, yang diperangi ini, dia tiba-tiba dia ngomong la ilaha illallah. Nah, tiba-tiba dia ngomong la ilaha illallah, bersyahadat gitu, bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian faqafa anhul ansori, maka tiba-tiba salah seorang Ansor itu yang mengepung dengan Usamah bin Zaid, tiba-tiba dia menahan diri, dia nggak mau ngebunuh lagi karena dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalau udah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak boleh dibunuh. Menjadi haram darahnya. Sebagaimana hadis ini. Jadi kalau udah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia terjaga darahnya. Nggak boleh dibunuh. Haram hukumnya dibunuh. Nah, jadi orang Ansor ini dia menahan diri langsung. Nah, tapi si Usamah bin Zaid langsung menceritakan fatu'antuhu birumhi.
Tiba-tiba maka aku menusuk dia dengan tombakku gitu loh. Hatta qataltuhu, sampai aku membunuh dia. Sampai si pemuda ini yang tadi bersaksi tidak Tuhan selain Allah itu dibunuh sama si Usama bin Zaid. Kemudian dia berkata, falamma qadimna balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kisah yang tadi itu sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar bahwasanya ada orang yang sudah bersaksi dari Tuhan selain Allah terus dibunuh oleh Usama bin Zaid. Nah, kemudian faqala li, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya Usama bin Zaid. Rasulullah itu bertanya kepada Usama bin Zaid dengan nada yang cukup marah. Ya Usamah, gitu, apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengatakan bersaksi bahwa saya tidak Tuhan selain Allah? Kemudian qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, kemudian Usama bin Zaid ketika dia tanya tadi, Usama bilang, ya Rasulullah, sungguh orang itu yang aku bunuh, dia bilang la ilaha illallah itu cuma untuk melindungi diri aja biar nggak dibunuh gitu. Paham nggak, Bu? Nah, jadi kayak cuma bilang la ilaha illallah biar nggak dibunuh aja udah. Iya. Jadi cuma bilang la ilaha illallah biar dia nggak dibunuh. Nah, dan orang Ansor yang tadi itu benar, ketika mendengar dia udah bilang la ilaha illallah maka dia nggak jadi ngebunuh. Tapi si Usama tetap ngebunuh dia. Nah, kemudian tidak tahu. Kenapa? Ya, hatinya itu. Nah, betul. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Rasulullah bertanya lagi sampai beberapa kali. Apakah kau benar-benar telah membunuhnya setelah dia berkata la ilaha illallah? Nah, kemudian Usama langsung berkata, fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni. Masyaallah. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Kemudian Rasulullah SAW terus mengatakan yang demikian. Apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Dan itu dia katakan berulang-ulang. Kemudian bisa dibayangkan Nabi SAW marah kepada Usama bin Zaid dengan perkataan yang tadi yang cukup keras. Kemudian Usama langsung bilang dalam hatinya, ketika itu aku membayangkan seandainya aku belum masuk Islam sebelum itu. Jadi sampai saking bisa kita bilang takut ya. Dimarahi Nabi SAW karena sudah membunuh seorang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia saat itu bersyahadat hanya karena takut terhadap senjata yang kami bawa supaya dia tidak terbunuh. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau membelah dadanya dan mengecek hatinya gitu. Dalam hadis riwayat Muslim. Apakah engkau membelah dadanya kemudian engkau mengetahui bahwasanya dia mengatakan itu hanya sekedar takut supaya tidak dibunuh? Paham nggak Ibu-ibu? Maksudnya? Iya. Nah, jadi paham maksudnya adalah itu wahisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal-hal yang gaib, yang batin itu dikembalikan kepada Allah. Karena kita tuh sebagai seorang muslim hanya menghukumi apa yang nampak aja. Ketika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, ya udah dia muslim. Haram darahnya, haram hartanya, haram untuk dicederai kehormatannya, seperti itu. Dan itu betul. Dan itu juga terkait dengan ini karena kita di New Zealand ya. Saya beberapa kali nemu kasus, kan banyak yang ini contoh misalkan orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang dia perempuan Indonesia. Kemudian ada laki-laki non muslim yang udah jalan hubungan relationship gitulah ya. Kemudian mau menikah kan. Kemudian mau menikah kan syaratnya apa? Si laki-laki itu harus muslim dulu kan ya. Harus masuk Islam dulu. Karena nggak boleh perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim. Nggak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Karena itu Allah sendiri yang jelaskan di dalam Al-Qur'an, lahunna hillul lakum wa lahum yahillu lahun. Mereka itu orang-orang orang-orang wanita mukminah itu tidak halal bagi kaum musyrik, kaum yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak halal bagi wanita muslimah. Nah, kan sekarang banyak langsung ketika ditanya, kamu nggak boleh nikah dengan saya kecuali kamu harus masuk Islam dulu. Nah, ketika dia Islam kemudian nikah, maka kita sebagai kaum muslimin ya kita hanya
menghukumi yang zahir saja. Oh, dia sudah Islam, ya sudah gitu. Kita nggak perlu dalil. Oh, ini jangan-jangan Islamnya bohongan doang nih, cuma biar halal doang. Itu kita nggak boleh. Kita nggak boleh ngomong begitu. Karena terkait dengan tadi wahisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hatinya. Jadi ketika mereka sudah ya udah Islam, udah syahadat, ya udah kita harus meyakini bahwa dia itu muslim, saudara kita gitu loh. Nggak boleh kita langsung dalam hati ada suzon, jangan-jangan masuk Islam cuma karena perempuan doang nih gitu. Oh, tuh ntar kalau udah halal ntar balik lagi ke agama itu gimana. Ya gitu, kita nggak boleh begitu. Kita nggak boleh gitu, karena dia sudah syahadat, maka ya kita sebagai kaum muslimin maka kembali ke tadi, menjadi halal, menjadi haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Dan kita justru harus mendukung dia agar semakin istiqomah dalam Islam, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih dari hadis ini, dari hadis yang kita sama-sama baca, saya ulang, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, tadi kita sudah bahas memerangi maksudnya apa? Itu berusaha upaya tunggu sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan juga sampai mereka itu menegakkan salat, membayar zakat, dan kalau mereka sudah melakukan yang semua itu, yang 3 hal tadi, maka mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka, nyawa mereka maksudnya, harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak di dalam syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dan perkara mereka itu, perhitungan mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari hadis yang ke-8 ini kurang lebih ada 2 tema besar, yaitu pertama, untuk bersungguh-sungguh berjihad menyampaikan dakwah Islam agar mereka bersaksi bahwa saya tadi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah perihal apa? Menjaga diri dari melukai kaum muslimin atau mengambil hartanya dengan cara yang batil. Karena kalau mereka sudah muslim, maka mereka menjadi orang-orang yang haram darahnya, menjadi haram hartanya, dan menjadi haram kehormatannya untuk dicederai. Jadi udah, kalau mereka sudah syahadat, sholat, zakat, ya kata Allah, fa ikhwanukum fiddin. Mereka adalah saudara kalian dalam agama, yang dimana kalian harus berbuat baik kepada mereka, menunaikan hak-hak mereka, dan jauhi dari mencederai kehormatan mereka. Insya Allah mungkin cukup untuk hadis kali ini, hadis 8 ini. Insya Allah mungkin kurang lebih garis besarnya sudah paham ya Bu ya? Insya Allah Pak. Allah. Jadi paham untuk memahami hadis ini dengan baik dan benar, insya Allah. Ada sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu, udah jelas. Enggak. Ada siapa lagi? Oh, ada. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Oh, ya cukup mungkin. Ya. Oh, cukup. Maaf, baru enggak ada Mbak Ajeng. Ya, nggak apa-apa Mbak Dice. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz Doni sama Pak Ustadz Danung untuk kajiannya hari ini. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah Bu Dice, semoga kondisi nanti New Zealand juga kondusif ya, biar bisa nanti bisa hadir ke sana. Ini juga insyaallah. Ini juga mohon doanya Bu, karena kita di Christchurch. Iya, insyaallah. Iya, pada kangen. Ini mau doa juga Bu, karena istri saya sekarang kan lagi hamil, sekarang bulan ke-7 lah ya. Lagi bulan ke-7. Jadi kurang lebih 2 bulan lagi insyaallah lahir. Lebaran mungkin ya? Iya, insyaallah mudah-mudahan habis lebaran sih estimasi. Mudah-mudahan lancar, semoga keselamatan. Lebaran saya mau ke rumah Bapak, boleh nggak? Boleh, tafadhol, silakan. Iya, Ibu rencana mau ke Auckland katanya. Oh, Masya Allah. Silakan Bu, silakan. Insya Allah, Masya Allah. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya Insya Allah kita cukupkan ya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan, dan tadi jazakallahu khairan juga Ustadz Danung yang membimbing kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah sama-sama kita akhiri majelis kita dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz dan Ustaz Danu. Sama. Iya, sama. sama-sama. Ya. Baik, pamit ya Bu. Itu Bu. Oh udah bubar. Ustaz, Ya. insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.